warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diananda Rahmadani, NPM B1A023180. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan negara Indonesia dengan negara Jepang dalam menangani tindak pidana korupsi. Topik ini cukup unik karena kedua negara tersebut sama-sama menganut sistem hukum civil law, tetapi memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam menangani kasus korupsi. Pertanyaannya, kenapa negara Jepang bisa jauh lebih bersih dari korupsi dibandingkan dengan Indonesia? Padahal Indonesia itu sudah memiliki aturan khusus serta lembaga khusus dalam menangani kasus korupsi. Nah, itu dia yang nantinya akan kita bahas. Berdasarkan Corruption Perception Index atau CPI yang dirilis oleh Transparency International pada periode sekitar tahun 2023 hingga 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100% dan berada di peringkat 109 dari 180 negara. Sementara itu, Jepang memperoleh skor 71 dari 100% dan berada di kisaran peringkat 18 sampai 20 dari 180 negara. Nah, semakin tinggi suatu skor CPI, berarti suatu negara tersebut dianggap semakin bersih dari kasus korupsi. Jadi, dari data ini, Jepang termasuk negara dengan tingkat korupsi terendah, sedangkan Indonesia itu masih berada di kategori menengah ke bawah. Jika dilihat dari hukum dasarnya, Indonesia dan Jepang sama-sama menganut sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang berbasis pada peraturan tertulis. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, sistem hukumnya itu bersifat campuran karena dipengaruhi oleh hukum adat, hukum agama, serta juga warisan kolonial Belanda. Hal ini membuat sistem hukum Indonesia menjadi lebih kompleks. Sedangkan di Jepang, sistem hukumnya itu lebih konsisten dan sederhana dengan penekanan pada harmoni sosial sebagai tujuan utama. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pengaturan hukum korupsi di negara Indonesia dan negara Jepang. Pertama itu di negara Indonesia, pengaturan tindak pidana korupsi ini sudah sangat jelas dan bersifat khusus diatur, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini, sanksi yang diberikan tergolong sangat berat, mulai dari pidana penjara jangka panjang, pidana seumur hidup, hingga pidana mati dalam kondisi tertentu yang diatur dalam pasal 2 ayat 2. Nah, meskipun aturan ini sudah sangat tegas, dalam praktiknya hukuman maksimal seperti pidana mati itu belum pernah benar-benar diterapkan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kekuatan norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Sebaliknya, jika kita melihat Jepang, ada hal yang cukup menarik. Selain faktor hukum dan kelembagaan, Jepang memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur tindak pidana korupsi. Jepang tidak memiliki satu undang-undang khusus yang secara langsung mengatur mengenai korupsi. Sebaliknya, pengaturan mengenai korupsi tersebar dalam berbagai peraturan yang saling melengkapi. Pertama, terdapat The Unfair Competition Prevention Act tahun 1993, yaitu mengatur mengenai tindakan penyuapan terhadap pegawai negeri asing, khususnya dalam konteks bisnis internasional. Kedua, The Penal Code tahun 1907 yang menjadi dasar hukum pidana di Jepang. Dalam aturan ini, pemberian atau janji suap kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, merupakan tindak pidana. Pelaku individu dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga sekitar 2,5 juta yen. Lalu jika dilakukan oleh perusahaan, maka dapat dikenai sanksi administratif seperti diskualifikasi dari tender publik atau pencabutan izin usaha. Ketiga, terdapat National Public Service Ethics Act tahun 1999 yang menjadi dasar etika bagi pegawai negeri. Dalam aturan ini, pegawai negeri diwajibkan melaporkan ke setiap hadiah atau kompensasi yang diterima, serta dilarang menerima suap dari pihak yang memiliki kepentingan. Keempat, aturan ini diperkuat oleh National Public Service Ethics Code tahun 2000 yang secara lebih rinci melarang pegawai negeri menerima hadiah, jamuan atau hiburan yang berkaitan dengan tugas jabatan mereka. Kelima, terdapat The Act Prohibiting Acceptance of Profit for Intermediation tahun 2000 yang melarang pejabat publik, termasuk anggota parlemen Jepang, menerima keuntungan dari penyalahgunaan pengaruh jabatan. Keenam, ada The Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds tahun 2007 yang mengatur mengenai pencegahan pencucian uang, termasuk kewajiban lembaga keuangan untuk memverifikasi identitas nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan. 7. Terdapat The Whistleblowing Legislation Act tahun 2004 yang memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran, termasuk perlindungan dari pemecatan, pembatalan kontrak kerja, maupun perlakuan tidak adil seperti penurunan jabatan. Dari sini terlihat bahwa Jepang tidak mengandalkan satu aturan besar atau khusus, tetapi membangun sistem hukum yang tersebar namun saling terintegrasi.
Nah, selanjutnya dari sisi kelembagaan. Di Indonesia terdapat lembaga khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disebut dengan KPK. KPK ini memiliki kewenangan luas mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pencegahan. KPK sendiri dibentuk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK juga dikenal dengan operasi tangkap tangan atau OTT yang seringkali menangkap pejabat secara langsung. Namun, ketergantungan pada satu lembaga ini juga bisa menjadi kelemahan. Ketika independensi lembaga tersebut terganggu, maka efektivitas pemberantasan korupsi juga dapat ikut melemah. Berbeda dengan Jepang yang tidak memiliki lembaga khusus anti korupsi, penanganan kasus korupsi dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan sama seperti tindak pidana lainnya. Namun, di dalam kejaksaan dan kepolisian, terdapat unit khusus yang menangani kasus-kasus korupsi dan kejahatan ekonomi. Nah, alih-alih membentuk lembaga baru, Jepang justru memperkuat lembaga yang sudah ada. Selanjutnya, mekanisme pemberantasan korupsi. Di Indonesia, pemberantasan korupsi dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu penindakan, pencegahan, dan supervisi antar lembaga. Sedangkan di Jepang, prosesnya berjalan seperti penanganan kasus pidana biasa tanpa mekanisme khusus seperti OTT, tetapi dengan investigasi yang sangat profesional dan sistematis. Menariknya, meskipun sistem Indonesia terlihat lebih kompleks, hasilnya belum tentu lebih efektif dibandingkan Jepang yang memiliki sistem yang lebih sederhana. Ada satu faktor menarik di luar dari konteks hukum yang tadi sudah kita bahas. Kalau di Indonesia, korupsi itu seringkali bersifat sistemik dengan pengawasan yang belum optimal dan budaya yang dalam beberapa kasus masih permisif. Sementara itu, di Jepang terdapat budaya integritas yang sangat kuat. Korupsi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai aib sosial. Seseorang yang terlibat korupsi dapat kehilangan reputasi, kepercayaan publik, bahkan dikucilkan secara sosial. Tekanan ini menjadi bentuk hukuman yang sangat efektif, bahkan lebih ditakuti dibandingkan hukuman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat memiliki peran besar dalam keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.